Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Ya, sekarang ini memang musimnya coro ya. Coronya ini ada di mana-mana. Jadi buat teman-teman kalau bisa ya jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker untuk menghindari kontak. Kemudian jaga jarak. Ya, intinya sih protokol kesehatannya kita jaga. Ini juga demi kebaikan bersama ya. Kalau coronya cepat hilang ya mudah-mudahan sih ya itu kita kehidupan bisa lebih baik, ekonomi bisa berputar lebih cepat seperti semula ya. Nah ini sih saya lagi mau ke Ubud ya, ada undangan agent dari GDAS. Karena perjalanannya agak lumayan memakan waktu, mungkin di beberapa bagian saya persingkat aja. Ya sambil saya juga berbagi cerita ya tentang pengalaman saya memulai sebuah channel ya. Mungkin saya enaknya cerita dulu sih kenapa memutuskan mulai channel YouTube ya. Karena kebanyakan waktu di jalan ya saya ngerasa itu ya kurang produktif gitu. Ada hal yang mungkin bisa kita lakukan sambil atau nyambi gitu. Nah, terus suatu hari itu saya ketemu channelnya Bang Joe Update ya. Barangkali teman-teman tahu ini Joe Update. Itu salah satu vlogger motovlog juga dari Bali. Sebagian besar kontennya itu dihiasi sama perjalanan beliau ya, perjalanan Sang Joe Update selama di Bali, menunjukkan tempat-tempat menarik. Saya lihat cocok buat saya gitu, karena saya sebagian besar waktunya tuh habisnya kan di jalan ya. Nah terus dan ya sebenarnya sih saya udah tahu monetasi YouTube jauh-jauh hari ya, emang saya rasa nggak berbakat dalam hal konten. Tapi channel Bang Joe Update ini benar-benar menginspirasi saya ya. Itu awal mula saya mulai belajar bikin channel YouTube. Kemudian saya terkendala lagi peralatan. Nah, saya nggak ada alat ya bisa dibilang. Nah, akhirnya saya milih-milih studi gitu, belajar. Saya cek review berbagai macam peralatan yang diperlukan buat kegiatan vlogging itu ya, khususnya motovlog ini sih. Jadi saya mulai lihat-lihat berbagai macam kamera, jenis-jenis kamera, action cam, kemudian mounting alat-alat yang mikrofon dan semacamnya untuk kegiatan vlogging dan motovlog. Kemudian seiring berjalannya waktu itu akhirnya itu saya ketemu sama yang namanya Akaso. Jadi seri V50X dari Akaso saya coba dan ternyata ya emang beneran bagus gitu. Bagus banget malah ya, untuk ukuran action cam yang harganya nggak seberapa mahal ya. Beda sama GoPro ya. Kalau GoPro mulai dari GoPro 7 itu kan ada fiturnya itu namanya Hyper Smooth. Saya udah coba juga ya GoPro 7, GoPro 9. Itu memang bener-bener smooth ya di Hyper Smoothnya. Apalagi kalau di set di bus. Nah, itu jalanan ya dilibas ya. Cuman saya pikir-pikir GoPro paling murah itu lumayan harganya, sekitar 3 jutaan buat yang Hero 7 Black. Apalagi kalau ambil Hero 9 atau 10 udah pasti di atas 5 jutaan ya. Kalau buat motovlog begini saya rasa belum waktunya. Mungkin kalau sudah monetasi, udah lancar atau ada modal atau ada rezeki itu ya bisa jadi sih saya coba. Ini Akaso ini benar-benar bikin saya terkesan ya, dengan harga yang nggak terlalu mahal tapi
kualitas stabilizernya itu udah bisa dibilang mendekati GoPro sih ini kalau teman-teman perhatiin ya, saya jalan yang saya lewati itu nggak mulus, banyak lubangnya. Akaso ini bisa nangani goncangan-goncangan itu ya sangat bagus ya. Nah ini terus terang saya mau di body sih sekarang ini, di body bagian depan ya kan. Saya taruh di stang udah coba, cuman kurang suka karena waktu saya nikung itu atau stangnya lagi goyang-goyang karena saya jaga kestabilan, itu hasilnya juga ya goyang. Makanya saya putuskan akhirnya itu ya lebih baik memang mountnya di body. Selain mengurangi getaran ya, di stang itu getarannya kenceng banget, jadi hasil videonya kadang-kadang juga ya goyang. Maklum ya, kamera action cam yang ya bisa dibilang budget, beda sama GoPro sih guys. Saya coba GoPro mount di stang itu, waduh, benar-benar stabil ya. Salut sama Hypersmooth ya. Kelebihan pakai action cam itu kan yang pertama ya pasti harganya ya terjangkau ya, cukup murah. Kemudian kualitasnya juga bagus. Teman-teman bisa periksa di sini. Ini saya pakai Akaso V50X. Ya kualitasnya bagus ya, bagus banget sih menurut saya. Kemudian ya bisa digunakan, itu fleksibilitasnya itu tinggi ya, dan dalam artian bisa di mount di mana aja, mau di body, mau di stang, helm, nggak ada masalah. Selain itu juga bagus untuk penggunaan durasi panjang, maksudnya long recording gitu. Ini saya record terus terang dari awal perjalanan di Canggu sampai di tujuan. Kira-kira makan waktu kurang lebih sekitar mungkin 65 sampai 70 menitan ya. Saya pakai loop recording. Itu bisa record perjalanan dari awal sampai habis itu tanpa kendala ya. Jadi tidak ada overheating issue, tidak ada memory full. Karena saya record juga pakai 1080p, itu juga udah besar banget buat saya. Saya nggak perlu pakai sampai 4K ya, karena dia sebenarnya itu kan native 4K. Cuman saya cukup di 1080 ya. Selain lebih ringan, filenya juga lebih kecil. Selain itu kebutuhan memorinya juga nggak terlalu nuntut ya. Maksudnya kalau kita mau main 4K, mungkin kecepatan tulis dari memory card itu sendiri kan perlu yang cukup tinggi ya. Misalnya kayak kalau SanDisk itu kan ada SanDisk Extreme, mungkin kelas-kelasnya itulah yang, dan itu biasanya harganya mahal, bisa 500 mungkin 700 untuk kapasitas 256. Sedangkan saya pakai ini yang seri Ultra ya. Seri Ultra itu untuk kapasitas 128-nya sekitar 150-an, jadi terjangkau lah untuk saya yang baru mulai. Cuman ya kalau kelemahannya itu ya dia fix position, dalam artian kalau diarahkan ke depan ya udah depan mulu dia. Jadi kalau ada hal menarik atau kejadian menarik yang terjadi di samping gitu ya, kameranya mesti diputerin. Sedangkan mounting ini ya belum support hal-hal semacam itu. Jadi di sini saya sempat lihat 360 ya. Saya juga coba 360 sih kemarin. Itu benar-benar luar biasa sih. Kita bisa ambil gambar samping atau tracking itu tanpa perlu merubah posisi kamera ya. Jadi posisi kamera static, cuman view yang kita pilih itu fleksibel, bahkan bisa tracking ya. Itu
keren sih. Cuman ya kalau kelemahan dari kamera 360 semacam itu, biasanya untuk long record itu belum support ya, belum support loop recording. Kemudian ada overheating issue saya rasa ya. Dan editingnya juga ya agak susah sih kalau untuk video-video dalam durasi panjang, butuh kekuatan HP juga ya, karena saya terus terang editnya di HP aja, nggak pakai komputer atau laptop ya. Jadi ya selama masa saya belajar dan pembuatan vlog untuk channel itu ya ada beberapa hal yang jadi perhatian atau saya alami ya tepatnya itu membiasakan diri dengan kamera ya. Jadi saya ya bisa dibilang nggak biasa tampil gitu depan kamera ya. Jadi kadang-kadang tuh ya agak gaguk, apalagi kalau kita harus ngomong langsung depan kamera itu nggak sama, nggak seperti kita biasa ngobrol sama teman atau gimana. Itu kadang-kadang seringannya malah seringan itu stuck atau salah gitu. Jadi itu butuh latihan saya itu nggak sebentar ya, bisa 4 bulan deh dari awal saya pertama kali coba membuat vlog pertama, dengan trial dan error, membiasakan diri, khususnya ya dalam membawakan narasi karena kita kadang-kadang itu ngeblank ya, nggak tahu kita mesti ngomongin apa gitu, nggak tahu, karena kita emang rata-rata spontanitas ya, dalam artian kita nggak siapkan skrip, apalagi didukung sama teleprompter ya, kita nggak mungkin karena kita lagi di jalan kan. Nah kadang-kadang dibantu juga karena view kamera kan lurus ke depan, nggak ngambil gambar kita, jadi ya ketolong kalau kita mau voice over belakangan itu masih bisa ya. Ya sekarang ini terus terang ini voice over sih karena masih belum biasa, saya masih belum ahli itu ngomong depan kamera. Jadi saya pakai voice over, dimana kalau ada kesalahan atau ada bagian-bagian yang kurang bagus itu saya cut sih. Kemudian saya masih bisa retake, maksudnya ambil suaranya lagi gitu. Kalau misalnya ada poin-poin yang kelewatan atau perlu ditambahkan gitu. Terus terang waktu awal-awal awal upload YouTube itu 0 views, wah saya juga kaget. Kemudian saya coba share dari Facebook, minta dukungan ya. Memang ada peningkatan mungkin sekitar 40 sampai bahkan ada sampai 100 gitu, tapi setelah itu sudah gitu. Dan itu bikin down banget ya. Jadi saya emang sengaja membiarkan YouTube ini, channel saya ini berkembang itu secara organik. Kalau memang nggak ada view-nya ya sudahlah, mungkin kontennya yang kurang menarik, jadi saya bisa belajar untuk berbenah gitu, supaya saya bisa membawakan sesuatu itu yang setidaknya ada manfaatnya. Makanya saya benar-benar butuh dukungan sih. Dukungan ini bukan sekedar subscribe atau like dan dislike, tapi lebih ke arah bantu saya untuk bisa memperbaiki diri lebih baik lagi. Jadi saya bisa membawakan video-video itu yang mungkin yang bermanfaat atau yang bisa dinikmati atau yang menghibur lah, yang berkenan di teman-teman semua. Jadi komentar itu buat saya berharga sekali, feedback istilahnya. Karena itu ya saya benar-benar mohon teman-teman buat dukung saya, kasih feedback, masukan, tips, saran dan semacamnya, mungkin melalui komentar. Like kalau teman-teman suka, dislike kalau teman-teman kurang suka, karena itu penting banget buat saya. Di subscribe juga monggo, boleh banget. Saya senang sekali. Ya saya rasa sih
cukup sampai di situ ya videonya ya, karena durasinya juga udah panjang banget ini. Tapi bener tuh, buat teman-teman yang ngikutin sampai akhir video saya ini ya, saya benar-benar terima kasih gitu, benar-benar salut ya. Terima kasih teman-teman dukungannya. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai jumpa kembali di video-video saya selanjutnya. Jaga kesehatan dan tetap semangat.